Dinas Kominfo Kabupaten Solo itu adalah dinas yang mengurus terkait dengan komunikasi, kemudian persandian, aptika, dan statistik. Berapa nagari blank spot hari ini? Kalau untuk nagari kita tinggal 6 nagari lagi yang masih blank spot, yang di level nagarinya. Kita tuntaskan seluruh nagari yang blank spot dulu, baru kita bertahap ke jorong. Kalau serasi itu seperti apa nanti ke depannya? Itu semacam aplikasi super app, Pak Wali. Di dalamnya ada mini app yang ada aplikasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Sam Caniago hadir pagi hari ini bersama Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solo, Ibu Teta Midra STTP. Selamat pagi Ibu, menjelang siang. Semoga Ibu diberikan kesehatan. Mungkin untuk pemirsa kita sapa dulu ya. Pemirsa selaku Kepala Dinas Kominfo-nya gitu. Saya Teta Midra SSTP MSI, sekarang diamanahkan menjadi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solo, dan saya mengapresiasi sekali kegiatan yang digagas oleh Pak Wali terkait dengan agenda pada hari ini. Jadi sekilas sebelum kita masuk pada bincang-bincang tentang program kita pemerintah Kabupaten Solo, mungkin titian karir Ibu sebelum ke Kominfo udah berapa Bu? Rekam jejak sebagai salah seorang mungkin pamor perempuan di Kabupaten Solo gitu. Kalau karir, saya masuk di Pemda ini sejak 2025, udah beberapa instansi yang saya tempati, mulai dari Badan Kepegawaian Daerah, kemudian bagian tata pemerintahan Setda, lanjut ke Kecamatan 10 Koto Singkara, Kecamatan Lembah Gumanti, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solo, kemudian menjadi camat 10 Koto di atas, dan sempat di Sekretaris Dinas Sosial sebelum di Dinas Kominfo ini Pak Wali. Jadi begitu banyak titian karir di pemerintahan, rekam jejak dan pengalaman. Biasalah ASN bersedia ditempatkan di mana saja, pindah-pindah. Ini cukup menarik. Hari ini kita akan memasuki tahun 2025. Ya Pak. Kemudian juga kemarin kita akan ada transisi kepemimpinan di Kabupaten Solo. Salah satu dinas yang Ibu pimpin hari ini merupakan salah satu instansi yang begitu penting dalam memajukan daerah ini ke depan. Karena seluruh informasi, seluruh kegiatan yang dilaksanakan pemerintah itu tanpa Kominfo tidak akan berarti apa-apa gitu. Karena beberapa kegiatan kemarin kita lihat kegiatan Kominfo cukup bagus. Mungkin ke depan seperti apa Bu di Kominfo-nya? Oh iya. Terkait dengan Dinas Kominfo sendiri, mungkin kami perkenalkan dulu apa itu Dinas Kominfo. Adalah sebagai penunjang kegiatan pemerintah daerah seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Intinya Dinas Kominfo Kabupaten Solo itu adalah dinas yang mengurus terkait dengan komunikasi, kemudian persandian, aptika, dan statistik. Ada beberapa bidang, kita ada 3 bidang, dan salah satunya terkait dengan komunikasi publik, informasi kepada masyarakat, kemudian terkait dengan bagaimana di daerah kita ini tidak ada lagi daerah blank spot, informasi yang ada menyebar ke seluruh wilayah daerah kita. Kaitannya nanti sesuai dengan asta-cita dari Bapak Presiden, bagaimana nanti daerah kita bisa sama dengan daerah-daerah lain terkait dengan transformasi digitalnya Pak Wali. Kominfo itu banyak tantangan ya ke depannya. Karena kita lihat kan mulai dari Presiden, termasuk juga visi misi dari Gubernur Sumatera Barat bersama Pasko, itu Nagari Creative Hub.
Yang ketiga juga di pemerintah Kabupaten Solo, sesuai bupati dan wakil bupati terpilih itu lebih mengarahkan kepada pemerintahan yang digitalisasi untuk Kabupaten Solo 5 tahun ke depan. Ini merupakan peran utamanya ada di Kominfo ini. Mungkin langkah-langkah seperti apa yang telah dilakukan menuju digitalisasi ini, dan ke depan juga bayang Kominfo itu seperti apa gitu. Mungkin tahap awal dulu kita finalkan RPJMD-nya Bapak Bupati di 2025-2030, baru nanti turunannya kan ada Renstra, rencana strategis masing-masing daerah, masing-masing dinas, itu menjadi acuan kita untuk 5 tahun ke depan. Tentu di RPJMD ada cantolannya, di Renstra nanti juga ada kita kembangkan, tentu visi misi yang ada di pemerintah daerah kita sesuaikan nanti di Renstra-nya Dinas Kominfo. Tentu harapan kita sejalan antara pusat, provinsi, daerah, bagaimana nanti bisa seluruh program kegiatan terlaksana di Kabupaten Solo sesuai dengan visi misinya kepala daerah terpilih. Tapi pondasi-pondasinya di Kominfo sudah ada ya? Iya, sudah ada. Mungkin seperti kemarin ada beberapa wilayah yang sudah lepas dari blank spot. Mungkin target di Kabupaten Solo itu berapa nagari blank spot hari ini? Kalau untuk nagari kita tinggal 6 nagari lagi yang masih blank spot, yang di level nagarinya. Kita ada di wilayah utara Pasilihan sama Katialo, kemudian ada di 9 Koto Sungai Lasi yaitu Siaroaro, Kecamatan Payung Sekaki ada nagari Yeluwo, kemudian Tigo Lurah ada Tanjung Balik Simiso dan Garabak Data. Mungkin itu nagari yang masih blank spot. Tapi di levelnya Jorong masih ada juga blank spot. Kita bertahap mungkin Pak Wali, kita tuntaskan seluruh nagari yang blank spot dulu, baru kita bertahap ke Jorong. Jadi sebelum tinggal 6 ini berapa nagari yang blank spot yang sudah diantisipasi oleh Kominfo? Pertama saya di sini 2022 ada 24 nagari yang tersebar di 9 kecamatan. Bertahap kita kerjasama dengan pihak ketiga seperti Telkomsel, Telkom, kemudian kita juga menggunakan APBD untuk menuntaskan daerah blank spot. Kita gunakan apa yang bisa kita lakukan, itu intinya. Artinya 2 tahun terakhir itu 18 nagari lepas. Bebas dari blank spot. Sisanya tinggal 6. Artinya semakin ringan deh beban Kominfo menghadapi pemerintahan yang digitalisasi untuk 5 tahun ke depan. Kemudian juga dalam sistem aplikasi tentang pemerintahan, apa-apa saja aplikasi yang ada di Kominfo itu? Terkait dengan aplikasi, kita kan ada patokan ininya, core atasnya, yaitu sistem pemerintah berbasis elektronik, di mana tahun ini kita SPBI kita masih 3,49 kategori baik. Tentu ini menjadi acuan bagaimana sistem layanan hubungan intra SKPD terkoneksi ke Dinas Kominfo melalui aplikasi-aplikasi. Kita sudah secara bertahap mulai mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada di dinas, internal dulu Pak, baru ke masyarakat. Dalam aplikasinya itu Solo Serasi, itu yang kita gagas di bulan November kemarin. Tentu secara bertahap kita kembangkan aplikasi ini sampai nantinya seluruh aplikasi yang ada di Kabupaten Solo, baik manajemen pemerintah maupun pelayanan kepada masyarakat, terintegrasi dengan baik. Mungkin Solo Serasi itu salah satu aplikasi yang internal untuk pemenahan pemerintahan dulu, karena kita yakin memang yang perlu kita benahi dulu sistemnya di pemerintahan. Kalau Serasi itu seperti apa nanti ke depannya? Itu semacam aplikasi super app, Pak Wali. Di dalamnya ada mini app yang
ada aplikasi lainnya. Tentu kita tidak ingin membuat masyarakat atau pegawai menjadi ribet karena harus menginput data, menginput password banyak gitu. Dengan satu klik, dengan satu password, mereka bisa melihat seluruh layanan yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Solo. Itu harapan kita. Artinya serasi ini ketika keinginan pemerintah daerah mewujudkan, apakah seperti di tingkat pelayanan, mal-mal pelayanan atau plaza pelayanan, ini sangat penting juga aplikasi mendukung, ini ya. Sangat mendukung. Karena bagaimanapun masyarakat kita coba arahkan ke digital. Walaupun yang secara konvensional masih kita buka peluang, tentu ini lebih membuat masyarakat lebih dekat, lebih praktis, lebih hemat biaya, lebih efisien, efektif, mungkin itu Pak. Ya, ini cukup menarik juga Bu, karena kemarin saya lihat dari pasangan bupati terpilih hari ini ya, di dalam konsep pemerintahan digitalisasinya akan melahirkan satu formulasi tentang mal-mal pelayanan atau plaza pelayanan. Artinya Kominfo udah mulai bersiap ini untuk hal ini. Kemudian Kominfo itu juga tidak lepas dalam bagaimana melakukan pembinaan terhadap nagari-nagari dalam digitalisasi. Karena sebelumnya Kominfo juga memiliki aplikasi yang langsung connect ke nagari, yaitu dulu ada solo.co.id ya. Solokap.co.id. Mungkin nanti ke depan seperti apa juga ini pengembangannya? Sebenarnya di setiap nagari sudah kita SK-kan itu Sinawa sistem nagari terintegrasi gitu. Tapi bagaimana kita di Kominfo mensupport lagi, mensupport nagari-nagari yang ada di 74 nagari ini, tentu menggunakan aplikasi untuk memudahkan pemerintah dalam berurusan. Jadi intinya Pak Wali bisa tanda tangan di mana saja, kan itu harapan kita. Namun itu butuh energi juga, karena penerimaan masing-masing nagari itu beda-beda karena ada keterbatasan baik SDM, sarana prasarana maupun keuangan yang ada di nagari untuk mendukung kegiatan tersebut. Secara bertahap kita inikanlah Pak. Ya, emang beberapa nagari sudah ada ya. Karena kita ingin juga bagaimana menghimbau mendukung nagari, keberhasilan nagari juga sangat mendukung keberhasilan kabupaten. Jadi memang sangat perlu ke depan nagari juga menganggarkan di nagari untuk digitalisasinya. Ini juga perlu mungkin peningkatan kapasitas aparaturnya, wali nagarinya atau perangkat yang akan mengelola digitalisasi ini Bu. Karena perkembangannya cukup juga bagus. Nah, di sisi pemerintah sendiri, mungkin aplikasi lain selain serasi itu mungkin dalam penguatan pemerintahan itu ada nggak di Kominfo? Sebenarnya dulu kan banyak aplikasi-aplikasi yang ada di Kabupaten Solo. Ada yang terpakai, ada yang tidak. Kalau kita totalkan untuk yang aplikasi internal saja ada sekitar 24 aplikasi. Tentu kedepannya nanti aplikasi itu kita integrasikan, tidak terpisah-pisah lagi. Itu intinya. Bagaimana nanti aplikasi, pengembangan aplikasi yang ada harus koordinasi dulu dengan Dinas Kominfo sebagai leading sektornya, SKPD yang ada di Kabupaten Solo nanti koordinasi untuk pengembangan aplikasi yang ada di SKPD-nya. Jadi 20 aplikasi yang sudah ada termasuk absen. Berapa itu, berapa macam itu? Itu ada aplikasi yang tersebar misalnya di Satpol PP, ada juga aplikasi lapor Satpol PP, kemudian di dinas lain juga ada, termasuk di luar itu ada 16 aplikasi yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat, seperti di DPMTSP Naker ada aplikasi Siswo Izin, kemudian di perhubungan ada aplikasi SIM PKB yang mengurus izin uji kendaraan bermotor. Itu nanti kita integrasikan dalam satu aplikasi. Jadi seluruh nanti teraplikasi satu aplikasi yang dikelola Kominfo. Yang bernama Super Apps.
Jadi ini sudah mengarah kepada sistem informasi pelayanan pengaduan masyarakat sesuai dengan keinginan Pak Bupati terpilih, Bu. Sebenarnya untuk lapor Pak JP yang mau oleh Pak Bupati sesuai dengan keinginan Bupati terpilih, itu kita sebenarnya sudah ada aplikasi lapor SP4N, yaitu sistem pengaduan pelayanan terkait dengan pusat, langsung di bawah Kemenpan RB. Nanti yang lapor Pak JP itu kita integrasikan dengan aplikasi lapor SP4M, karena bagaimanapun kita tidak boleh membuat aplikasi lain yang jika ada di pusat sudah ada. Ini berlaku seluruh Indonesia. Itu shortcutnya sudah kita minta kemarin ke Kemenpan RB, nanti bagaimana kita mengintegrasikannya aplikasi tersebut. Jadi artinya kita di Kominfo sesuai dengan keinginan Pak Bupati terpilih kemarin, kita sudah menyiapkan untuk mewujudkan dari impian beliau dalam rangka pelayanan untuk masyarakat. Nanti terintegrasi dengan WA, nanti ada operatornya, kemudian WA-nya juga terhubung sama Pak Bupati, waktu-waktu beliau juga bisa memantau gitu. Mungkin tantangan Ibu dalam melahirkan satu inovasi ini apa, Bu, yang Ibu lewati? Tentu penerimaan semua masyarakat belum sama. Nanti bagaimana kita di Kominfo mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita ini loh ada aplikasi yang bisa mempermudah masyarakat dalam melakukan pelayanan. Tentu seluruh stakeholder, seluruh elemen kita berdayakan dalam rangka sosialisasi. Jangan-jangan nanti kita sudah ada aplikasi tapi masyarakat tidak tahu dan tidak digunakan, itu kan sia-sia yang kita buat. Nah, kondisi sumber daya manusia dalam mengelola aplikasi di Kominfo sendiri gimana, Bu, hari ini? Iya, kita masih juga terbatas dalam SDM, maklumlah selama ini kan ada moratorium penerimaan pegawai, baru dibuka kemarin secara bertahap, ada penerimaan untuk formasi yang PNS di Dinas Kominfo, baik P3K, tentu salah satu kendala kita adalah pertama SDM. Kemudian sarana prasarana kita juga masih minim, kita berusaha dengan keterbatasan yang ada, sarana prasarana yang ada, kita bisa mengoptimalkan yang kita inginkan gitu. Ya, kita yakin ya Bu Teta, sebuah inovasi tanpa dukung anggaran itu kan sulit. Apalagi Kominfo itu memiliki butuh peralatan yang canggih seiring dari kebutuhan digitalisasi di era globalisasi. Saya yakin keterbatasan anggaran Kabupaten Solo hari ini Bu Teta ingin terus berjuang, tapi bagaimanapun ini juga perlu kita sampaikan sebuah format program yang jelas. Bagaimana ke depan Kominfo itu menjadi salah satu instansi yang penting menjadi perhatian. Karena tanpa Kominfo ini akan sulit sebuah daerah itu untuk maju. Karena beberapa daerah maju, kami juga sering melihat di daerah lain, seluruhnya muaranya Kominfo, termasuk dalam memanage teman-teman pers. Ya, bagaimana peran Kominfo membangun hubungan kemitraan dalam menyebarkan informasi yang positif untuk masyarakat, termasuk juga sosial kontrolnya. Mungkin harapan Bu Teta ke depan itu seperti apa Kominfo gambarannya? Kalau kaitannya dengan rekan-rekan insan pers, tentu bagaimana kita bisa merangkul seluruh insan pers yang ada di Kabupaten Solo. Bagaimanapun beliau adalah pilar keempat dari pembangunan yang ada di Kabupaten Solo. Walaupun sebaik mungkin kita melaksanakan kegiatan, tapi kalau tidak diketahui oleh masyarakat,
tidak diketahui oleh semua pihak, tentu tidak akan tersosialisasi juga pembangunan yang ada, yang direncanakan, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Nanti kedepannya kita lebih merangkul rekan-rekan pers, tentu dengan aturan yang ada di pemerintah secara umum. Kita lebih kerja profesional, pers juga perlu profesional, karena juga hari ini kan kondisi pers ini kita juga akan perlu pahami. Jadi memang kemitraannya perlu kita bangun, karena kita melihat jabatan humas Kominfo dari dulu itu bukan orang sembarangan, Bu. Banyak yang mampu memanage di humas, dan Kominfo itu menjadi pemimpin negeri ini. Contoh mungkin Pak Gemawan juga dari Humas, karena kedekatan dengan para wartawan mampu memanage pemerintahan dengan baik. Mudah-mudahan Bu Teta melalui Kominfo, kita yakin fondasi-fondasi yang telah dibangun hari ini dari kegiatan Kominfo itu mampu menjadi salah satu yang mendongkrak untuk kemajuan daerah dalam mewujudkan Solo kondisi hari ini di dalam pemerintahan yang mau perlu pemenang-pemenang yang lebih serius di seluruh sektor. Karena kita lihat dari data yang ada, agak berat kerja Ibu Teta ke depan. Gitu. Tentu kerjasama tim dibutuhkan, dan kita dengan mitra, dengan stakeholder tentu bergandengan. Bagaimana kami tidak bisa sendiri, tentu butuh dari pihak-pihak yang lain. Karena pemerintah yang baik tanpa manajemen yang baik akan sulit juga sukses baik untuk tingkat sampai ke nasional. Gitu. Karena hari ini di daerah lain sudah menuju pemerintahan yang sangat inovatif dan digitalisasi itu sudah banyak. Jadi memang ini menjadi sebuah tantangan. Mungkin ada semacam atau himbauan kepada mungkin masyarakat, edukasi dari Bu Teta sendiri yang mau perlu disampaikan. Untuk masyarakat Kabupaten Solo, pada hari ini kita menghadapi tantangan revolusi industri 5.0, 5.0, tentu bagaimanapun masyarakat juga harus bisa menyesuaikan diri, bertransformasi ke arah digital. Kita lihat sendiri seperti masalah perekonomian sudah mulai yang awalnya pasar tradisional sekarang sudah mulai beralih ke pasar e-commerce yang menggunakan media sosial. Tentu bagaimanapun kita juga harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada tanpa melupakan adat istiadat kearifan lokal yang ada di Kabupaten Solo. Mungkin itu. Barangkali mungkin untuk hari ini itu bincang-bincang kita, Bu, dengan harapan Solo 5 tahun ke depan itu kembali menjemput kejayaan yang pernah ada, terutama sekali dalam bidang pemerintahan. Memang tantangan itu ada salah satu instansinya sama kepemimpinan Ibu Teta. Alhamdulillah pondasi-pondasi dasar sudah ada. Hari ini kita mengembangkan ke depan bagaimana Solo itu menjadi yang terbaik dari yang baik, itu masih menjadi ikon yang perlu jadi semangat kita di Solo semua gitu. Tentunya kita matangkan lagi perencanaan kita yang berawal dari RPJMD yang kaitannya dengan Dinas Kominfo. Nanti di rensranya Dinas Kominfo kita lahirkan inovasi-inovasi, ide-ide yang bisa kita capai di 5 tahun sekarang, yang tentunya mengarah ke yang lebih baik sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih. Mungkin itu, Pak. Ya, mudah-mudahan keterbatasannya ada kita di Solo, di APBD provinsi kita juga terbuka peluang dalam rangka mengembangkan Solo dan juga pusat. Nah, barangkali mungkin itu. Terima kasih, Bu. Mungkin bincang-bincang kita hari ini di tahun baru, masih suasana tahun baru ya. Nah, di tahun baru 2025, semoga Bupati terpilih dan Wakil Bupati sesuai dengan visi misi yang akan diaplikasikan nanti di dalam RPJMD Kabupaten Solo ke depan dapat terukur dan terarah
juga bagaimana pemerintahan Kabupaten Solok itu adalah pemerintahan yang kuat, pemerintahan yang maju. Sebab tanpa pemerintahan yang kuat dan maju itu akan sulit kita untuk mengejar sebuah prestasi kalau pemerintahan tidak kuat. Nah, di salah satu di Dinas Kominfo Kabupaten Solok telah memiliki pondasi-pondasi menuju daerah yang digitalisasi. Nah, ini sangat kita perlukan. Mungkin dukungan kemitraan dari DPRD Kabupaten Solok dalam mendukung penganggaran. Sebab tanpa anggaran sebuah inovasi juga akan sulit kita wujudkan. Sehingga Kabupaten Solok ke depan itu memang betul-betul seluruh daerah yang ada juga lepas dari blank spot. Sehingga apa yang diimpikan Bupati terpilih 5 tahun ke depan melalui Dinas Kominfo bisa menjadi salah satu instansi yang mempercepat mewujudkan keberhasilan Kabupaten Solok di seluruh sektor. Karena tidak dapat kita hindari hari ini kemajuan teknologi di era digitalisasi itu peran Kominfo sangat penting dalam suatu daerah. Barangkali itu kepada pemirsa, selamat memasuki tahun baru 2025. Semoga kita selalu diberikan perlindungan, kekuatan dalam mengabdi untuk daerah yang kita cintai ini sesuai profesi kita masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nantikan edukasi-edukasi Samcaniago untuk kepentingan daerah 5 tahun ke depan. Salam sukses untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.